Assalamualaikum, bisa didengarkan suara saya ya? Bisa? Yuk, yang sudah masuk silahkan komen dulu. Halo, selamat siang. Yang Pak. Bisa diterima ya? Jelas suara saya ya? Jelas Pak. Ya. Oke, sekarang kita langsung mulai aja, nanti yang belakang biar mengikuti. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan bersama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Amin. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan pada saat ini nanti bisa diterima dengan jelas dan bisa dipahami gitu. Karena untuk bekal kita, guideline kita, panduan kita selama nanti kuliah di semester ini. Nah, mungkin ada beberapa atau dari Anda semuanya yang belum pernah ketemu dengan saya karena mungkin sudah 2 tahun ini ya, hampir 2 tahun kita di masa pandemi belum pernah ketemu. Tapi kita harapkan bahwa ya kita berbaik sangka, kita husnudzon bahwa ini semuanya sudah diatur oleh Allah, sudah oleh Tuhan, dan ini pembelajaran untuk kita semuanya sehingga kita ambil hikmahnya, kita bisa belajar mungkin pembelajaran di masa depan gitu ya. Kalau kita lihat, kita ingat film-film yang animasi zaman dulu, Star Trek dan lain sebagainya, itu kan virtual. Nah, ini kita mungkin belajar untuk nanti menghadapi masa depan yang semakin virtual, semakin berbasis teknologi itu. Kita awali dengan masa ini. Nah, saya perkenalan diri, nama saya Ahmad Muhsin ya. Kebetulan di pemodelan sistem nanti kita akan tim teaching. Sekali lagi, kita tim teaching di mata kuliah pemodelan sistem ini. Kita nanti akan ada juga Bu Laila Nafisa, juga Ibu Zuli Dwi Astanti, sehingga Anda yang sekarang ini di kelas saya, itu karena kita tim teaching oleh jurusan, nanti kita bagi materi. Ya. Meskipun Anda di kelas saya, kelas A dan B, nanti juga akan mendapatkan materi dari Bu Laila dan Bu Zuli itu. Nah, kita pembagiannya seperti ini. Nanti saya akan menyampaikan materi kuliah sampai dengan pertemuan yang kelima gitu. Untuk pertemuan yang ke-6 sampai dengan yang ke-10 itu nanti Bu Laila Nafisa, kemudian Bu Zuli Dwi Astanti nanti pertemuan yang ke-11 dan ke-13. Nah, untuk pertemuan yang ke-13 sampai dengan 15 itu kemarin kita kesepakatan itu ada presentasi. Nah, apa yang dipresentasikan nanti akan ada tugas ya untuk kalian semuanya, itu mencari paper. Syukur sebenarnya tidak paper tapi sistem real, benar-benar kejadian di dunia nyata yang nanti akan kita jadikan model, kita modelkan, kita bangun modelnya. Ya, tapi nanti kan masih lama, ini baru pertemuan awal, itu nanti dipresentasikan di pertemuan terakhir antara 14-15, atau kalau masih kurang nanti bisa ditambahkan di pertemuan yang ke-13, sehingga masih lama, nggak perlu khawatir. Itu, dan kelompok ini kemarin kita sepakat hanya 2 orang ya. Karena kesepakatan ya mau tidak mau ya jalani itu ya. Itu. Kemudian saya akan jelaskan beberapa hal terkait dengan cara belajar kita, karena kita itu ada di masa pandemi dan kita diwajibkan untuk
saat ini ya diwajibkan untuk belajar secara online atau daring, maka mata kuliah ini nanti akan kita sampaikan mulai e-learning sepada, melalui e-learning sepada. Nah, materi yang kita sampaikan itu nanti satu dalam bentuk video ya, sehingga saya berusaha karena kita tidak ketemu secara langsung, saya berusaha untuk membuat materi itu dalam bentuk video agar mudah dipahami. Nah, nanti Anda bisa menontonnya, dan ini sudah saya sematkan di e-learning sepada untuk Anda tonton. Kemudian ada teks yang bisa Anda download, Anda baca, Anda pelajari. Kemudian juga seperti Zoom saat ini, nanti akan kita beritahukan kalau ada perubahan dan lain sebagainya, ada kegiatan Zoom meeting dan lain sebagainya, nanti kita akan sampaikan, kita informasikan di sepada. Tidak hanya materi ya, tidak hanya materi, tapi termasuk tugas, kuis, UTS, dan presensi, itu nanti ada di sepada. Nah, kenapa kok ini saya buat dalam bentuk video, terutama yang materi ini, untuk memudahkan Anda sebenarnya. Saya ingin bantu Anda agar lebih hemat kuota dan awet HP-nya, smartphone-nya. Saya sudah riset ke pengguna Zoom, itu dalam satu kali Zoom itu sekitar menghabiskan 200 sampai dengan 400 MB. Itu bayangkan kalau Anda sehari kuliah 3 kali, Anda kuliah 3 kali selama 1 minggu, itu 1 minggu bisa habis 10 giga, sehingga Anda akan butuh biaya banyak untuk kuota ya. Kalau mending kalau di samping Anda ada wifi gratisan itu ya, atau Anda berlangganan IndiHome gitu. Nah, IndiHome juga berbayar, harus bayar per bulan ini. Tapi kalau tidak, ya kita akan banyak makan kuota. Belum lagi termasuk kalau Anda itu berada di daerah yang mahasiswa yang berada di daerah yang sulit sinyal, lah itu putus-putus. Kalau Zoom biasanya putus-putus, sehingga tidak bisa utuh menerima materi, sehingga saya berusaha untuk membuat materi itu dalam bentuk video yang saya upload, kemudian saya sematkan di sepada, sehingga kapan saja Anda bisa putar, bisa lihat lagi gitu. Kemudian selain itu kita juga tampilkan teks juga, dan yang bisa Anda download, termasuk kuis, tugas dan sebagainya, dan saya sampaikan nanti di sepada. Walaupun kita itu tim meeting, tapi nanti penilaiannya itu masing-masing ya. Anda yang di kelas saya, kelas B, itu nanti yang nilai tetap saya. Itu. Namun nanti yang lain juga ada kolaborasi nilai. Gitu ya. Ya, itu seputar tentang kuliah kita di sepada. Sebentar ya, sebentar saya menutup aplikasi dulu. Agak sedikit berat. Ya. Nah, oke. Ya, kita lanjutkan. Kita akan kasih pengantar di pemudaan sistem. Oh ya, bagi Anda yang di kuliah e-learning, di kuliah di Zoom ini, kalau Anda mau ke belakang, nggak usah izin, langsung aja ke belakang. Karena ini kita record, sehingga nanti kita sematkan juga di sepada, sehingga Anda bisa ulang lagi apa yang kita sampaikan. Kalau Anda mau izin ke belakang, tidak pulang kata, sudah langsung ke belakang aja, tidak apa-apa. Kemudian kalau Anda merasa malu dengan wajah Anda, itu, karena mungkin bangun tidur dan lain sebagainya, tidak perlu dihidupkan juga, webcamnya juga tidak apa-apa. Ya, tidak perlu dihidupkan, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda pengen, wah saya melihat wajah Anda ya dihidupkan, ya lebih bagus. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Gitu, oke. Sekarang kita sampaikan, nanti saya akan sampaikan sekilas pengantar tentang apa itu mata kuliah pemudaan sistem. Kemudian ketika nanti sudah masuk di materi yang satu, Anda sudah bisa mulai melihat di videonya di sepada, ya di sepada. Oke. Apa itu mata kuliah pemodelan sistem? Pemodelan sistem itu merupakan, jadi di sini ada dua kata dasar.
Kita memulainya dari kata dasarnya dulu. Gitu. Karena nama itu mencerminkan isinya. Gitu. Termasuk nama Anda juga. Nama Anda itu juga merupakan sebuah doa, mencerminkan bahwa orang tua Anda itu inginnya Anda itu seperti itu. Mentaklah juga seperti ini. Ada kata pemodelan dan ada sistem. Model dan sistem. Berarti tujuan kita adalah nanti kita akan memodelkan sistem nyata. Nah, model itu apa? Model itu sebenarnya representasi, gambaran. Ya, kita ingin menggambarkan dunia nyatanya itu seperti apa, sistem nyatanya seperti apa. Nah, sistem kebetulan karena kita belajar di teknik industri, maka kita akan mengarah yang dimaksud dengan sistem itu adalah dunia industri. Ketika kita masuk di perusahaan, masuk di ruang produksi, maka di sana akan ada orang, ada mesin, ada aliran bahan, ada aliran dan lain sebagainya. Itu maka kemudian kita modelkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita tentu saja sesuai dengan semboyan teknik industri dalam mencari efisiensi dan efektivitas gitu. Kok bisa? Ya, misalkan sebuah aliran proses produksi itu terjadi banyaknya produk cacat. Nah, sebenarnya penyebabnya apa nih? Gitu. Nah, kemudian kita gambarkan, kita teliti dengan cara dimodelkan. Oh, ternyata ada kerusakan mesin. Kemudian apakah ketika rusak mesinnya itu kemudian kalau kita ganti kemudian nanti akan memperbaiki situasi? Belum tentu. Ya, toh? Karena mungkin juga kerusakan itu tidak disebabkan oleh eh, mesinnya, tapi bisa juga oleh operatornya, bisa juga oleh bahan bakunya yang jelek dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan produk. Nah, untuk mengurangi biaya dari hasil spekulasi, oh ini mesin dan lain sebagainya, maka kita modelkan dulu, kita gambarkan dulu. Nah, penggambarannya bisa macam-macam, bisa pakai diagram, bisa pakai simulasi, bisa pakai menyantet dan lain sebagainya. Kalau Anda pernah masuk di ruang rektorat itu, maka di sana ada miniatur UPN Veteran Yogyakarta. Nah, kurang lebih ya miniatur yang ada di sana itu adalah menggambarkan kondisi gedung di UPN Veteran Yogyakarta. Ya, ketika Anda mau kemana, ya oh berarti saya harus langkahnya sini. Saya mau ke ekonomi, saya mau ke auditorium, saya mau ke perpustakaan, oh berarti langkahnya dari sini. Nah, itu kita menggambarkan seperti itu. Termasuk di dalam industri. Nah, industri banyak, kasusnya banyak sekali. Gitu. Ini kita gambarkan. Bisa dalam bentuk formula matematika dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika Anda skripsi, maka biasanya ada pengembangan model. Ya, dari model matematis, kemudian dikembangkan untuk menemukan langkah-langkah terbaru atau mengurangi langkah-langkah yang sekian banyak iterasi. Misalnya. Itu dengan modelnya. Sehingga kita membuat representasi penggambaran dari dunia nyata. Ketika dia sudah direpresentasikan, sudah digambarkan, maka kita mengubahnya untuk menghasilkan yang lebih baik, maka harapannya adalah nanti ketika diterapkan di dunia nyata, itu akan berhasil. Itu maksudnya. Sehingga ketika kita belajar kemodelan sistem, arahnya seperti itu. Nah, hanya di kita itu, karena kita di dunia teknik industri, maka nanti arahnya kita lebih ke model matematis sebenarnya gitu. Untuk pembekalan nanti di mata kuliah misalkan operasional riset, penelitian operasional dan lain sebagainya. Ya, ini mata kuliah ini digunakan untuk memahami sistem nyata atau sistem lapangan, sistem real, kejadian yang sesungguhnya yang terjadi di dunia industri. Baik itu sistem produksi maupun sistem dasar. Kemudian apa yang kita pelajari tentu saja yang terkait dengan sistem. Ya, kalau kita bicara sistem kan pasti ada input, ada proses, ada output, ada feedback, ada lingkungan, ada unsur gitu ya. Nah itu kemudian kita terjemahkan, ada entitas, ada variabel, ya statusnya seperti apa, kemudian hubungan antar variabel gitu ya. Karena yang namanya sistem paling terkait, gitu. Yang namanya sistem itu pasti saling terkait antar komponen, ya hubungan antar komponen yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan itu namanya sistem.
Nah, contohnya misalnya sistem pembelajaran lah di UPN ini kan ada mahasiswa, ada dosen, ada pegawai, gitu, ada eh, rektor dan sebagainya. Hubungannya apa? Ya kalau mahasiswa dengan dosen proses belajar mengajar, kalau mahasiswa dengan TU ya hubungannya surat menyurat dan sebagainya. Itu hubungannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai satu tujuan, yaitu mencapai gelar sarjana atau pendidikan lah. Dan Anda mendapatkan sarjana teknik industri. Sehingga ketika kita belajar tentang sistem, maka kita pasti akan ketemu dengan yang namanya entitas. Nah, kita akan belajar tentang itu. Contoh mudah beginilah. Anda pasti pernah ya yang ke terminal, ke stasiun, pasti nanti ketika Anda ke sana akan lihat di sana ada pedagang, ada calo, ada penumpang, ada jalan, ada halte, ada jembatan, ada warung dan lain sebagainya. Itu adalah semua entitas. Dan itu semuanya membantu sistem transportasi terminal. Nah, itu semuanya terkait, ada hubungannya. Nah, termasuk di industri, di sana ada orang, ada pegawai, ada mesin, ada bahan baku, ada peraturan, ada APD dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya juga terkait. Nah, kita akan belajar itu. Nah, apa hubungannya sehingga nanti akan tercapai sebuah proses yang efektif dan efisien. Mereka memiliki keterkaitan antar entity, melihat input, proses, dan output yang terjadi. Setelah itu menemukan parameter dan pembuatan model matematis karena kita di teknik Indonesia. Kita akan lebih ke matematis gitu. Walaupun nanti proses penggambarannya kalau dalam teknik Indonesia tidak hanya ke matematika, tapi nanti ada yang namanya simulasi sehingga ada mata kelas simulasi. Ya, nanti lebih jelasnya akan kita jelaskan di materi-materi berikutnya sampai dengan materi yang ke saya ini sudah saya buatkan juga nanti bisa ada. Gitu. Sehingga apa yang kita akan laksanakan ketika kita akan modelkan sebuah sistem, maka kita akan melakukan identifikasi masalah dengan pendekatan sistem. Nah, ciri khasnya itu gini. Nah, kita sudah bisa mulai belajar sejak awal ini bahwa kita itu terhubung dengan orang lain, terhubung dengan pihak lain, terhubung dengan komponen yang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri, sehingga ketika kita berkeinginan sesuatu, maka kita berpikirnya itu secara luas. Contohnya ketika kita ingin masak lah, maka kita akan memikirkan di sana ada bahan baku, di sana ada peralatan, di sana ada air, di sana ada orang siapa nanti yang bantu. Nah, itu semuanya terkait. Satu kurang nanti kurang tersesuai. Misalnya kita ingin masak nasi goreng, tapi kompornya nggak jalan. Bahan bakunya nggak jalan. Sehingga kita berpikir secara sistem, itu kita lebih luas. Termasuk di industri juga seperti itu. Bagaimana produk itu bisa dihasilkan, maka kita bergerak secara luas. Bahwa di sana ada pegawai, ada mesin, itu ada aturan, dan lain sebagainya, ada pajak, ada pemerintah, dan lain sebagainya. Kita berpikirnya secara luas. Nah, kita butuh itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa seperti itu, nanti kita akan sangat mudah untuk menghargai sesuatu, bahkan orang lain. Gitu. Kenapa? Karena mereka juga berkontribusi terhadap diri kita, terhadap kehidupan kita. Kita bisa kuliah karena juga ada jasanya orang tua, ada jasanya teman juga, ada jasanya guru di sana, dosen di sana, ada jasa dari pegawai juga. Dan kita itu semua berkontribusi ya. Jadi ini kita melihat kalau kita mau berpikir secara sistemik, sehingga apalagi di industri. Kemudian menerapkan langkah-langkah pengembangan model ya nanti ya. Baik. Kemudian model matematis yang dibangun bisa berupa model stokastik, deterministik maupun probabilistik. Kalau Anda berubah nanti kita jelaskan di ya, yang penting kalau Anda ketemu dengan yang asing sementara terima dulu ya. Nanti penjelasan ada di belakang ketika sudah masuk ke materi. Terkait dengan apa ya? Ada terkait dengan tadi yang kita sampaikan ada operational research. Jadi riset operasi jalur itu. Jalur operasi, suatu bahan baku itu akan jadi produk atau dia sudah jadi produk sampai ke konsumen. Maka dia akan melewati jalur.
bagaimana jalur ini kita efisiensi dan efektifkan. Gitu. Misalkan dengan memperpendek jarak, sehingga nanti biayanya menjadi lebih murah. Nah, untuk memperpendek ini maka kita butuh model. Kenapa? Karena kalau langsung di dunia nyata ini akan banyak biaya. Nah, ini kita model. Jadi model yang dibangun terkait dengan linear programming, non-linear programming, big event, transportasi, rantai Markov dan sebagainya. Sementara diterima dulu ya. Nanti kalau ibu paham nanti di belakang. Setelah itu model yang kita bangun sebelum itu bisa diterapkan maka harus divalidasi dulu. Divalidkan dulu. Sehingga model itu secara sederhana bisa diterapkan pada sistem nyata. Dasarnya apa? Sesuai dengan kenyataan. Misalkan, kalau di dunia asli, di perusahaan itu bisa membuat semula 10 produk. Maka kriteria valid kita, ketika model itu kita jalankan, model yang tadi kita bangun, itu kita jalan, bisa menghasilkan output 10 juga. Kalau produk, kalau waktu sama. Kalau waktu transportasi di dunia nyata misalnya 1 jam, maka model yang kita bangun juga harus bisa menggambarkan 1 jam. Berarti ketika nanti kita sudah menggunakan model ini untuk melakukan inovasi, perbaikan, penambahan server, pengurangan server, penambahan pegawai, dan lain sebagainya, maka nanti diharapkan ketika diterapkan di dunia nyata, itu juga nanti akan berhasil seperti itu. Mudahnya seperti itu. Nah, ya. Kemudian untuk mendukung bagaimana Anda bisa memiliki pengetahuan tentang memodelkan sebuah sistem, maka materi-materi yang nanti akan Anda pelajari kurang lebih kalau nanti kita kolaborasi. Satu tentang konsep sistem dan pendekatan sistem. Model dan prinsip dasar pemodelan, karakterisasi, klasifikasi dari model itu. Kemudian siapa pemangku kepentingan sistem yang terlibat dalam sistem itu. Kemudian latar belakang studi, kita merumuskan masalah dan tujuan, asumsi dan batasan, definisi konseptual, interaksi antara entitas, ya. Kemudian melakukan formulasi model, di sana ada variabel, parameter, dan fungsi, pembuktian matematis, verifikasi, dan validasi. Itu, ya. Nah, itu harapannya langkah-langkah, ya kalau kita gambarkan, mungkin agak sedikit ribet, tapi tidak insya Allah. Kalau ada menekuninya nanti sebenarnya sudah kita setting setiap pertemuan begini-begini langkah-langkah itu Anda penuhi, Anda tekuni, Anda pelajari satu bab ini menjadi dasar ke bab yang berikutnya sehingga Anda tidak akan keteteran ya, sehingga tetap ya yang namanya SKS sistem kredit semester itu adalah dia bertingkat atau kuliah tatap muka, ada tugas gitu ya, dan ada belajar mandiri. Kalau itu Anda tekuni, insya Allah kurikulum kita disusun selama 8 semester itu harusnya Anda sudah bisa selesai di 8 semester tersebut. Itu tingkat rata-rata. Sehingga kalau Anda lulus lebih dari 8 semester berarti Anda sebenarnya kemampuannya di bawah rata-rata gitu ya. Nah, diupayakan ya Anda bisa memenuhi itu karena ini sudah diolah, disetting sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan standar lah, gitu ya. Kemudian untuk memperbanyak referensi Anda terkait dengan model selain Anda bisa baca referensi-referensi berikut ya. Kalau yang bahasa Indonesia ini yang nomor 2 ini modelan sistem tentang Paribara Klaten Simatupang ya. Dari sistem dalam perspektif suatu spesies teknik industri Andoset Simatupang juga. Kalau yang bahasa Inggris ini mathematical modeling, kebetulan saya ambilkan contohnya. Ini ya contohnya ini. Kelihatan enggak? Nah, ini mathematical modeling ini. Ini bahasa Inggris tadi. Ini
yang mathematical modeling atau for problem solving in engineering, physical, biology, and social science. Ini murti, ini yang nomor 1. Kalau Anda mau miliki untuk baca-baca, kalau Anda tidak alergi dengan bahasa Inggris, nah ini cocok. Atau juga bisa pakai ini, Mila Sri Dadi. Ini apa enggak? Ini nih kabur ya. Ini pemodelan sistem nih. Anda bisa pakai itu, atau ini satu lagi misalkan. Ini juga tentang pemodelan discrete event system simulation. Ini juga tentang pemodelan di samping yang lainnya ya. Yang lainnya. Itu bisa Anda gunakan untuk referensi kalau Anda mau membaca-baca tentang sistem, tentang pemodelan sistem. Oke, tapi kalaupun Anda pengen belajar dari bahan yang sudah kita sampaikan, itu juga insya Allah sudah mencukupi, ya. sudah bisa digunakan untuk mencari gambaran. Baik. Oke, ini yang lain lagi. Ya, oke, principle of system. Nah ini tadi ya. Ya, ini masih ada referensi. Ya, saya kira itu ya, semoga singkat, padat gitu ya. Anda tidak begitu menghabiskan kuota. Saya targetkan tadi 30 menit sudah selesai. Selanjutnya setelah pengantar ini Anda mulai bisa menyimak penjelasan materi kita di Sepada yang sudah saya bagi-bagi, itu kecil-kecil filenya biar tidak terlalu lama, tidak terlalu makan kuota, terus juga mudah untuk diulang-ulang. Gitu. Ya. Tentang penilaian sama ya, sama seperti ketika kita di tatap muka. Yang penting semua yang diminta oleh dosen pengampu itu Anda penuhi. Kalau ada tugas Anda kerjakan, Anda kemukakan, jangan sampai terlambat gitu. Karena kita online berbasis database, kalau Anda telat tidak masuk di database, sehingga biasanya tidak terbaca oleh dosen pengampu. Yang penting ketika ada tugas kerjakan, kumpulkan usahakan sebelum batas waktunya. Gitu. Termasuk presensi jangan lupa ya. Walaupun saya sudah tampilkan materi, lihat video bisa Anda buka kapan saja, tapi khusus presensi Anda harus tepat waktu. Gitu. Tepat waktu. Ya, walaupun nanti materinya Anda baca kemudian, tapi khusus presensi tepat waktu. Termasuk kecuali kalau Zoom meeting ya itu tepat waktu. Kalau telat waktunya ya Anda terlambat. Kecuali direkod seperti sekarang bisa diputar lagi. Peraturan saya tadi yang sudah sampaikan itu aja lah. Nah, itu aja. Simple, kalau online ini lebih simpel lagi. Oke, terus saya kira itu. Ada pertanyaan? Biasanya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada? Belum. Oh ya, kalau nggak ada, saya kira itu. Silakan kemudian Anda simak penjelasan materi saya, materi kita yang ada di Sepada. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Anda yang di rumah juga tetap diberikan kesehatan, gitu. Dan semoga pandemi ini juga cepat berlalu sehingga Anda bisa ke kampus lagi. Karena kampusnya sekarang sudah lebih bagus dari sebelum Anda masuk. Dari sebelum Anda pandemi. Ya. Sekarang sudah lebih bagus. Anda kalau mungkin ke sini udah kaget, ternyata udah kayak perkembangannya udah bagus. Itu saya kira yang saya sampaikan itu. Yang kita akhiri kuliah kita dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak.